Halo pemirsa, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Nunung Sugiantoro, meninggal dalam kecelakaan di Jalan Tol Solo Ngawi. Mobil korban terbalik usai menabrak pembatas jalan. Saya, Rian Kaputra, kita jumpa lagi di program Berita Kriminal bersama. Kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal dalam Sergap. Jajaran Polri hingga saat ini aman terkendali. 86 seluruh jajaran Polda mengingat musuh okupasi Pemirsa, puluhan pengunjung tempat hiburan malam terlibat keributan saling serang dan saling pukul. Ironis, para pengunjung tidak memakai masker dan tidak jaga jarak. Pasca keributan, tempat hiburan ini disegel petugas. Sejumlah pengunjung terlibat keributan di tempat hiburan malam Jalan Letjen Harun Sohar, Palembang, Sumatera Selatan. Para pengunjung saling serang, melempar botol kaca, dan bahkan saling pukul. Keributan akhirnya bisa diredam petugas keamanan. Namun yang meresahkan, tempat ini nekat beroperasi di tengah pandemi COVID-19. Para pengunjung bahkan tidak memakai masker dan tidak jaga jarak. Pasca viral di media sosial, petugas Satpol PP menyegel tempat hiburan ini. Surat perizinan kegiatan tersebut juga dipertanyakan. Tanyakan berkaitan dengan perizinan yang ada dimiliki oleh Arena 9, baik itu TDUP-nya, baik itu SIUP-nya, baik itu surat izin usaha pariwisatanya berkaitan dengan kegiatan tempat hiburan tersebut. Waktu akan masuk kita selalu melakukan protokol, Pak. Cuci tangan dan pakai masker. Pada saat mereka di dalam, mungkin dalam keadaan emosi, kan kita juga nggak tahu posisinya. Mungkin mereka sudah kalap, ya mereka mungkin. Pemilik tempat hiburan akan dipanggil petugas Satpol PP untuk dimintai keterangan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus melaporkan. Nekat beraksi di tengah ribuan pengunjuk rasa di Bundaran Patung Kuda Gambir, Jakarta Pusat, 3 kawanan pencopet menjadi sasaran amuk massa. Salah satu pelaku adalah seorang wanita. Massa yang menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda Jakarta Pusat emosi saat mendapati 2 terduga pelaku pencopetan. Massa menghakimi kedua pelaku hingga babak belur. Sejumlah massa lain berupaya melerai dan mengamankan terduga pelaku copet ke polisi. Di lokasi yang sama, peserta aksi juga mengamankan seorang wanita yang juga diduga pencopet. Namun wanita tersebut kemudian langsung diamankan ke pihak kepolisian. Ngamanin maling ya, boleh. Pas saya lari ke sini, HP saya posisinya masih ada, Bang. Masih ketutup tuh tas. Nah, kan saya ke gerbang tuh. Pas ke gerbang, pas ngejar maling, tiba-tiba tas saya kebuka. Tadi banyak juga yang kehilangan handphone atau? Banyak. 3 terduga pelaku copet ini dibawa ke Mapolres Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Rani Sanjaya iNews melaporkan. Ratusan warga ricuh mengadang tim gugus tugas COVID-19 yang akan menjemput warga yang diduga terinfeksi virus corona. Hasil tes swab pasien positif COVID-19. Namun keluarga menolak dan menyatakan penyakit yang diderita adalah sakit paru-paru biasa. Ratusan warga berkumpul menghadang tim gugus tugas COVID-19 yang akan menjemput seorang pasien di Jalan Jati Gang KB, Sibolga Samba, Sumatera Utara. Keluarga bersikeras menolak pasien berusia 65 tahun itu untuk dibawa ke rumah sakit meski hasil swab tesnya positif COVID-19. Adu mulut antar petugas dengan warga pun tak terhindarkan. Keluarga tak percaya dengan hasil swab tes tersebut. Keluarga berkilah, pasien hanya menderita penyakit paru-paru biasa sejak 8 tahun lalu.
kata dari pihak dari dinas kesehatan katanya mau ngasih obat aja gitu atau vitamin gitu. Rupanya warga nggak terima, itu aja. Katanya positif hasil swabnya positif. Positif COVID? Iya. Jadi pihak keluarga gimana bang? Pihak keluarga gimana? Menolak? Menolak. Alasannya? Alasannya nggak terima lah Pak. Kenapa nggak terima? Udah 5 tahun. Penyakit memang kayak gini penyakitnya. Sakitnya apa Pak? Sakitnya paru-paru. Sebelum ada COVID memang udah penyakit paru-paru. Petugas masih berupaya mencari solusi agar pasien COVID-19 ini tidak membahayakan warga sekitar. Dari Sibolga, Sumatera Utara, Sukriyadi Tanjung, iNews melaporkan. Sebuah truk menabrak 9 taksi dan 1 angkot yang sedang antri mengisi BBM di sebuah SPBU di Jalan Dewi Sartika, Jakarta Timur. Diduga penyebabnya karena sopir truk mengantuk. Sedikitnya 9 taksi dan 1 angkot yang sedang antri mengisi BBM di sebuah SPBU Jalan Dewi Sartika, Jatinegara, Jakarta Timur ditabrak oleh truk. Benturan keras membuat 10 kendaraan ini ringsek. Tabrakan beruntun berawal saat truk bermuatan hebel melaju kencang. Diduga akibat sopir mengantuk, truk hilang kendali dan menabrak antrean kendaraan di SPBU. Aja sih saya nggak tahu, tiba-tiba saya udah bisa buka di dalam hancur loh, saya juga paling belakang. Ada 10 lah. Ini taksi ini lagi pada mengisi pom bensin, lagi ngisi bensin semuanya. Kita juga pasang lampu hazard gitu kan. Iya. Tidak ada korban jiwa, namun supir truk ditahan akibat kejadian ini. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Pemirsa, seorang polisi ditemukan tewas di musola Polres Layar, Sulawesi Selatan. Dari hasil penyelidikan polisi ditemukan luka tembak pada bagian dada. Jenazah polisi yang tewas disambut histeris saat tiba di rumah duka. Tiba di rumah duka, jenazah Bribda Miftahul Idris disambut tangis keluarga dan warga Tubajeng Goa. Bribda Miftahul Idris sebelumnya ditemukan tewas di musola Polres Layar, tempatnya bertugas. Dari hasil penyelidikan polisi, luka tembak ditemukan pada bagian dada. Polisi juga telah memeriksa sejumlah saksi di kantor Polres Layar. Dari pendalaman tidak ada keterlibatan memang orang lain di situasi tersebut. Semua data-datanya nanti akan tetap kita dalami, nanti apabila jelas baru akan kita infokan. Ditemukan pada saat meninggal saja. Nah ini yang baru kita perjelas semua, termasuk kronologisnya kita perjelas nanti fakta-faktanya setelah. Sementara dari pihak keluarga menduga Miftahul Idris mengalami depresi karena sering mengungkapkan ingin mengakhiri hidup. Miftahul Idris telah dimakamkan keluarga di TPU Kelurahan Tubajeng Goa. Dari Makassar dan Goa, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan dan Bukma iNews melaporkan. Seorang ibu dan anaknya ditangkap lantaran menyimpan 30 kg ganja kering siap edar di Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Polisi mengembangkan kasus ini dengan menangkap seorang petani ganja. Polisi menggerebek sebuah rumah di Huta Bangun, Panyabungan Timur, Mandailing, Natal. Saat digerebek, polisi mendapati ibu dan anak pemilik rumah sedang tidur menggunakan bantal yang ternyata paket ganja. Saat dilakukan penggeledahan ditemukan 30 kg ganja di belakang rumahnya yang disembunyikan di bawah pohon. Tunggu. Ini dia, cepat. Diam. Polisi mengembangkan kasus ini dengan menangkap pria berusia 67 tahun, pemasok dan pemilik ladang ganja di perbukitan Torsihite. Sambil menunggu kurir, rencananya ganja akan dipasarkan ke Malang dan Bali. Kasus ini terungkap berawal dari tertangkapnya seorang pengedar ganja. Nah itu kan ternyata pemilik ladang ganja yang kita temukan sebelumnya adalah saudara MR, laki-laki umur 67 tahun. Ini alamat di Desa Huta Tua, Pardumuan, Kecamatan Panyabungan Timur. 3 tersangka terancam hukuman 20 tahun penjara dan maksimal hukuman mati.
Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Perampokan bersenjata tajam terjadi di sebuah minimarket. Pelaku menggasak uang 80 juta rupiah dari dalam berangkas. Kawanan perampok bersenjata tajam menyatroni sebuah minimarket di Jalan Perintis Kemerdekaan Kota Banjar, Jawa Barat. Pelaku menyekap 2 karyawan minimarket. Pelaku menodongkan senjata tajam dan memaksa korban membuka berangkas tempat penyimpanan uang. Pelaku menggasak uang 80 juta rupiah dan puluhan bungkus rokok. Awalnya pelaku berpura-pura belanja dan baru beraksi saat situasi sepi. Pas sampai 5 menit langsung ditodong saya. Ditodongnya pakai apa? Pakai samurai. Berapa orang yang nodong? 1, terus pas saya ditodong masuk lagi berdua. Jadi total pelakunya ada berapa orang? 3 orang. Belum tahu yang di mobilnya berapa. Oh, mereka pakai mobil? Iya. Apa aja yang diambil, Pak? Uang sama rokok. Uang berapa rupiah? 80 juta. Pelaku yang kabur menggunakan mobil minibus masih diburu polisi. Dari Kota Banjar, Jawa Barat, Acep Muslim, iNews melaporkan. Emosi istri minta cerai, suami membakar rumah mertua. Pelaku pilih mempertahankan rumah tangga setelah 1 bulan pisah ranjang. Ikuti informasi lengkapnya sesaat lagi, tetap di Sergap.